Selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 11 Juni 2022 ya. Hari ini saya akan membahas beberapa saham ya. Seperti biasa yang sudah saya saham kita follow up ya, kita maintenance buat teman-teman yang udah mau ngikutin gitu ya. Yang pertama ada Sliss, kedua ada Hais, ketiga ada Soci, keempat ada RMKE, kelima ada PTDU, keenam ada Nasi, ketujuh ada PNBS, dan yang terakhir ada BSML. Ya, langsung ya ke saham pertama dulu ada Sliss nih. Sliss kemarin ditutup di harga 350 ya, ARB 6,91%. Ya, jadi ini sebenarnya sih yang saya takutkan gitu ya. Pantulannya memang kemarin sempat ada pantulan ya. Ternyata merah lagi, nggak kuat. Ya, saya takutnya nih cuma dead cat bond saja ya teman-teman ya, kayak gini ya. Mantul segala macam. Nah, jadi sih kalau saya sebenarnya ya, ini teruntuk Bapak Ibu yang nyangkut sebenarnya ya. Kalau mau beli sih, kalau menurut saya jangan dulu ya. Jadi kalau punya barang baru mau beli jangan dulu ya. Jadi buat Bapak Ibu yang nyangkut, manfaatin ini deh, rebound di sini ya 270, tunggu aja ya. Ini karena ARB ya masih berpotensi untuk turun ya. Kalau 6% dia sekitar sini ya, sekitar di area sini. Nah nih ya, ada sini 324 ini ya. Ini udah di bawah support lagi ya. Kalau langsung ARB lagi ya bisa terus turun sampai 270 ya. Ini dari sini ke bawah ini potensi 23%, jadi masih potensi 3 kali ARB kasarannya gitu ya. Nggak tahu langsung ARB, nggak tahu turun pelan-pelan kayak gini. Oke, jadi memang harus lihat nantilah ada pantulannya seperti apa ya. Jadi kalau sekarang sih saya rasa belum bijak untuk masuk di Sliss ya. Kalau dilihat volumenya nih memang kecil ya, jadi langsung di ARB ini nih pagi-pagi mungkin ya. Orang belum sempat apa-apa, yang kemarin udah beli di sini kan diterbangin, nggak jualan karena dikira bakal terbang, nggak dikasih keluar nih ya. 2 hari nggak dikasih keluar langsung, nah disikat langsung ya. Volumenya kecil tapi jualannya kenceng gitu ya. Nah, jadi hati-hati terhadap saham-saham seperti ini Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa trading, tapi kita batasin resikonya ya, dengan cara mungkin muatan dikurangin, jangan terlalu banyak. Terus kedua, titik entry-nya ya, titik entry harus kita pantau betul gitu ya. Lanjut, saham kedua ada Hais. Hais ditutup di harga 270 ya, dengan koreksi minus 3,57%. Nah, Hais ini jebol di supportnya ya. Sebenarnya ini ada support minor mayor lah ya. Jadi ini sih menurut saya yang mayor, ini minor ya. Nah, jadi ini support kuatnya di sini. Ini support memang yang ya udah ya, support adanya gitulah. Nah, mudah-mudahan bisa mantul di area 253 ini atau 252 lah ya. Ada pantulan Hais di 252. Jadi yang punya barang udah lama ya, kalau kemarin nggak taking profit dulu ya, harus kuat di swing gitulah intinya ya. Jadi yang kalau kemarin sudah sempat profit ya, area sini gitu ya, udah 60% gitu, udah lebih dari cukup lah. Nah, si kemarin yang bahaya lagi nih yang beli di sini gitu ya, bahaya lagi nih beli di sini gitu, 23% ya. Jadi tunggu di 252 baru coba kita spekulasi buy ya, kita masuk entry ke dalam gitu untuk Hais. Lanjut, saham ketiga ada Soci. Soci kemarin ditutup di harga 200 ya, dengan tidak ada perubahan harga. Secara volume dia tipis ya, tipis. Secara bandarmologi asingnya menarik ya, asingnya lumayan. Kalau secara lokal juga lumayan ya. Jadi Soci ini dia ini ya, waving. Oke. Nah, ini mungkin udah mau mendekati final wave ya, jadi nanti dilihat, mudah-mudahan dia mantulnya ke 194 ya, rebound ke 208. Nah, langsung bisa breakout ya, mudah-mudahan seperti itu. Jadi ini sedikit saya gambarkan skenario nya lah. Mana ya, kok hilang? Oh, ini nih ya, mungkin dia akan
retest ke sini ya, mantul ke sini, terus mungkin turun dikit ya, atau nyentuh ujungnya, atau bisa nyentuh ujungnya dulu nih untuk Sochi ya. Nah, dia retest baru ke sini ya. Jadi ini kan makin lama makin sempit ya, makin lama kan makin sempit ya. Nah, gini. Nah, ini baru bisa terbang. Nah, kalau targetnya dari penannya dia ini sekitar ya sini, kita coba kasih garis dulu, 1254. Oke ya, jadi ini dulu harga resistennya dia tuh ya, resistennya dia di situ. Jadi ya mudah-mudahan tercapai untuk Sochi ya. Nih, dia masih mungkin waving atau dia break. Nah, break dia semakin kesini ya semakin tinggi ya, tapi ya mudah-mudahan cukup lah di sini gitu ya. Untuk Sochi seperti itu. Jadi kalau sekarang baru mau beli kurang bijak ya, jadi mending beli di garis trendline ini ya, garis trendline nya channelnya dia gitu. Lanjut, saham keempat ada RMKE. RMKE ditutup di harga 635 ya, saya lihat 635 dengan perubahan harga positif 4,1% ya. Ini ya, ini udah saya kasih tanda area demand. Oke ya, terus ada pantulan puji Tuhan. Nah, terserah Bapak Ibu ini mau langsung di TP apa enggak. Yang jelas nih resisten di sini, mudah-mudahan lanjut naik ke atas ya untuk RMKE. Nah, ini dia udah naik kenceng, akan bagus kalau dia konsol seperti ini Bapak Ibu ya. Nih, konsol seperti ini nih bagus ya. Jadi nanti kalau dia pun kan konsol gini lebih baik dibanding dia turun terus kan. Nah, jadi mudah-mudahan dia konsol di area sini. Oke. Nah, area sini ya konsol bisa, baru bisa break gitu, nggak masalah gitu ya. Jadi kalau dari pendeknya sih ini ada penan seperti ini ya. Ya, jadi ada potensi seperti ini, dia bisa breakout gitu ya. Targetnya sih nggak jauh lah kalau seperti ini ya. Nah, resistennya lagi gitu. Oke, 745 ya, itu targetnya untuk RMKE seperti itu ya. Kalau dari volume sih kecil, cuma asing masuk udah lumayan nih ya, masuknya lumayan, lokal masuk ya. Jadi masih menarik untuk RMKE. Lanjut, saham kelima ada PTDU. PTDU ditutup di harga 120 ya, dan perubahan harga 7,14%. Nah, ini kemarin tanggal-tanggal segini ya. Jadi saya sampaikan bahwa nih hati-hati nih ya, pembalikan arah. Jadi saya bikin video di sini, terus dia besok paginya terbang. Nah, ternyata ini muncul ya candle seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu sering ikuti video saya selalu wanti-wanti ya, kalau ada candle doji di atas atau hammer di atas ya, terus besoknya merah, nah itu udah wanti-wanti. Walaupun belum pasti, tapi kemungkinannya 80% saya berani jamin ya, 80% itu akan berbalik arah ya, seperti itu. Nah, PTDU sekarang di area sini ya, ini juga area DARB. Mudah-mudahan ini confirm break ya, mudah-mudahan confirm break. Jadi mainnya di atas gitu. Nah, ini kelihatan deket-deket ya Bapak Ibu. Ini apaan sih, resisten support deket-deket banget ya, nyatanya seperti itu. Ini ya, ini 10% loh ya, 10% support resisten 10%, wajar ya. Nah, ini agak jauh 15 gitu ya. Jadi memang kelihatannya sempit di gambar. Iya sempit karena kan dia cuma beda berapa ya, beda 10 poin resisten antara support dan resisten. Tapi kalau di saham-saham lain bedanya ya mungkin 400 poin, 200 poin ya kan gitu.
ya. Jadi ini kelihatan sempit memang, tapi ini support resisten dan dia sudah breakout bagus. Mudah-mudahan berhasil bertahan di atas 113 ini ya. Kalau dilihat secara volume luar biasa ya, kembali menarik ya PTDU ya. Ini juga asingnya masuk lumayan, lokalnya buang barang ya. Nah, jadi intinya yang penting kita udah tahu support resisten, mudah-mudahan bisa terjaga psikologis kita. Oke. Nah, lanjut saham ke-6 ada nasi. Nasi ditutup di harga 352 ya, ada perubahan harga 732 ya. Nah, nasi ini ya, dia sudah break pennantnya. Oke. Break pennant terus ngebentuk tambahan ya, ngebentuk tambahan cup and handle. Oke. Terus ada lagi nih indikasi double bottom. Oke. Jadi udah 3 sekarang ya. Kalau kita ngeliat view kecilnya, double bottom dan cup and handle ini targetnya ke sini ya, ke 415 nih resistannya dia ya. Resisten dia itu targetnya. Kalau kita ngelihatnya view yang lebih besar ya, bigger view, kalau dia jebolnya kan jebol di sini ya kan ya. Nah, jadi area sini Bapak Ibu nih ya, memang areanya sedikit lebih tinggi sedikit gitu ya, karena ini kan dia juga breaknya di sini ya, kecuali breaknya di sini gini. Nah, ini bisa lebih tinggi. Nah, dia kan breaknya di sini ya, dan pas di resisten juga nih ya. Nih saya nggak ngada-ngada, Bapak Ibu tadi lihat sendiri, ini jebol ditahan ya. Jadi dia menuju resisten di 500 untuk nasi ya, masih potensi gain 42% ya. Cut lossnya kalau Bapak Ibu mau nih 292 ya, itu kalau mau cut loss seperti itu ya. Untuk nasi menarik, yang punya dari bawah bisa komen udah cuan berapa persen ya, dan yang udah ngikutin nasi gimana, ini sering sekali saya bahas loh ya. Jadi kalau nggak cuan awas gitu ya. Nah, lanjut saham ke-7 ada PNBS ya. PNBS ditutup di harga 86 dan perubahan harga 28,36%. Nah, kalau dilihat Bapak Ibu, ini dia memang break pennant jangka panjang ya, dari Agustus 2021 sampai sekarang baru break. Oke. Jadi memang wajar kalau dia pantulannya kuat. Nah, kalau dilihat ini ke sini ya. Nah, ini hampir tercapai. Nah, Bapak Ibu. Nih. Nah, tuh main di resisten lagi dia. Gitu. Ya, ini main di resisten di 94, jadi masih punya potensi ya. Kalau dilihat ini volumenya gila, menara apa nih, Eiffel ya, menara Eiffel deh. Udah ngejar yang dulu-dulunya ya, udah mulai rame, mulai hype-nya. Nah, ini volume aslinya tapi tipis ya, jualan tipis, lokalnya masuk juga tipis ya. Jadi memang ini mungkin terus diborong tapi ada yang jualan juga gitu. Kalau dari Bandar Detektor sih dia di norma akumulasi ya sama CP gitu ya. Jadi memang volume dia sebesar ini pun ya sudah hitungannya udah besar banget volumenya gitu untuk PNBS ya. Jadi target masih ke 94. Oke. Nah, ini nanti mulai kita maintenance lah. Jadi ini ada supportnya di 82 sama 76 ya. Jadi kalau kemungkinan dia retrace, nah istirahatnya di sini gitu ya. Kalau kita cek pakai Fibonacci ya, nih ya area sini juga kan tuh ya, 82 ya kan, terus area 76 sini ya kan. Nah, jadi mudah-mudahan ketahan gitu. Jadi turunnya nggak dalam-dalam banget. Yang punya Bapak Ibu, yang punya,
kalau saya saranin mending pasang stop loss ya. Jadi kalau seperti ini dia potensi besok tuh naik tinggi tapi jadi rambut ya. Jadi bisa aja nih ya, ini saya gambarin dikit, naik tinggi sampai sini ya, nih nyentuh sini di resisten selanjutnya di 103 mungkin loh ya, bikin rambut, terus habis itu dia turun lagi gitu. Nah, seperti ini ya, semoga aja enggak lah ya. Jadi ini bisa aja karena ini volumenya besar, besok tuh dia lanjut terbang tinggi ya, tapi dijual. Nah, dijualnya mungkin area sini atau di 82 ini gitu. 82 ini kalau 6% nyampe nggak? Ya, bisa gitu ya. Jadi itu skenario-nya. Nah, kalau udah seperti itu, seperti biasa Bapak Ibu hati-hati. Ya, karena area pucuk muncul hammer atau doji bahaya ya. Seperti itu untuk PNPS. Terakhir BSML ya. BSML ditutup di harga 140 ya. Dan perubahan harga minus 0,44%. Ya, jadi dia pas banget di support ya, pas banget di support krusialnya dia 1140 ya. Ini 1000 dijadikan 1100 dijadikan bantalannya dia terus ya. Ini gimana ngasihnya ya, biar takutnya terlalu penuh garis ya. Ya, jadi ini bantalannya dia lah 1100 ya. Dicatat aja Bapak Ibu. Ya, 1100 ini bantalannya dia, di kena rambut terus ya. Nah, mudah-mudahan besok dia kembali lagi ke atas 1140 ya. Nih ya. Nah, 1140 ini krusial. Kalau dia berhasil breakout berarti mudah-mudahan aman ya, mudah-mudahan aman. Nah, kalau dilihat sih ini merah, ini hijau, ini doji, potensi dia bisa lanjut break ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen ya, Bapak Ibu pengen BSML, bisa spekulasi buy. Oke, spekulasi buy di sini 1140 sampai 1150-an ya, atau 60. Nah, cut lossnya di bawah 1100 gitu. Oke, jadi risk reward lebih besar ya. Misalnya nih, ini kan beli sekarang ya 1400-an, 1050-an nih. Cut lossnya di bawah 1100 itu 5%, tapi potensi cuannya ke atas 20% ya. Jadi silakan risk rewardnya kira-kira menarik apa enggak untuk BSML ya. Jadi oh ya, ada yang tanya kemarin, saya lupa balas, sorry sekali ya Pak. Jadi bisa nggak balik ke 1400? Bisa kok menurut saya ya. Jadi yang penting sabar Pak ya, Bapak Ibu, yang penting sabar. 1400 ini bisa tercapai lagi dengan manfaatin pantulan ini gitu ya. Jadi kalau bisa average down sekarang ya, beli sekarang, manfaat ini, tapi spekulasi buy ya Bapak Ibu ya. Jadi namanya ini support buy on weakness. Kita spekulasi buy di kondisi terendahnya dia untuk mengejar reward yang lebih besar dibanding risknya ya. Beda kalau Bapak Ibu beli di sini ya, walaupun masih bisa naik tapi kan dia bisa turun. Nah, kalau di sini kemungkinan besar turunnya itu kan lebih kecil, apalagi ini dia rounding ya, dia rounding ya, balik lagi ke area resisten ya, bisa dicoba BSML. Oke, seperti itu ya. Nah, ini targetnya kalau Bapak Ibu average down ya, nanti bisa turun dari 1400 ini ya. Area mungkin bisa tiba-tiba ke 1300, tergantung Bapak Ibu average down-nya berapa besar. Nah, kalau 1300 pasti nyampe ke 1400, resistennya udah cuan. Bisa keluar dengan selamat gitu ya. Jadi untuk BSML seperti itu ya. BSML mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu.